Pikir saya negaranya ini kan kecil aja. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Abdul Somad lagi-lagi kembali menjadi trending topik ya, terkait dengan kasusnya yang terjadi di Singapura beberapa hari yang lalu, yaitu di mana ketika Abdul Somad dan rombongannya hendak masuk ke Singapura tetapi ditolak oleh bagian imigrasi di Singapura, dan akhirnya Abdul Somad pun dipulangkan kembali ke Indonesia meskipun ada beberapa di antara rombongannya yang tetap diizinkan untuk masuk ke Singapura. Pihak Singapura sendiri kemudian memberikan klarifikasi bahwa mereka menolak Abdul Somad masuk ke negara mereka karena mereka menganggap bahwa Ustadz Abdul Somad ini merupakan seorang pendakwa yang dianggap radikal. Bahkan menurut CNN sendiri, setidaknya ada 4 alasan mengapa Singapura menolak Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, karena Ustadz Abdul Somad dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan juga segregasi. Yang kedua, karena Ustadz Abdul Somad pernah ceramah soal bom bunuh diri. Yang ketiga, karena Ustadz Abdul Somad pernah menyebut salib Kristen ada jin kafirnya. Dan yang keempat, karena Ustadz Abdul Somad dianggap orang yang suka mengkafir-kafirkan ajaran agama orang lain. Berdasarkan keempat alasan ini, saya pikir wajar-wajar aja ya kalau Singapura menolak Abdul Somad masuk ke negara mereka. Karena Singapura itu kan merupakan negara yang rakyatnya multi etnis dan juga multi agama. Bahkan kasus seperti ini bukan hanya menimpa kepada Abdul Somad saja. Di tahun 2018 pernah juga ada seorang pendeta asal Amerika Serikat, yaitu yang bernama Lau Englo, yang ditolak masuk karena dianggap anti-Islam. Jadi nggak usah kita kait-kaitkan ya kasus Abdul Somad ini dengan kondisi politik yang sedang terjadi di Indonesia. Apalagi sampai ada isu yang mencuat ya bahwa penolakan Abdul Somad di Singapura itu katanya karena adanya buzzer pemerintah yang bermain. Padahal penolakan Abdul Somad itu murni karena kebijakan pemerintah Singapura dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan situasi politik yang sedang terjadi di Indonesia. Ya, karena memang begitulah kebijakan Singapura yang menjaga negaranya agar tidak disusupi dengan ajaran-ajaran ekstremis dan segregasi atau bahkan ajaran kebencian terhadap agama lain. Dan saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Singapura merupakan langkah tepat untuk melindungi negara mereka dari ajaran-ajaran ekstremis dan juga segregasi. Tetapi bukannya sadar dan menerima penolakan yang dilakukan Singapura terhadap Abdul Somad, ternyata baru-baru ini beredar sebuah video di mana Ustadz Abdul Somad memberikan ultimatum kepada Singapura. Mari langsung aja kita cek videonya. Ruangan waktu itu, apa yang terpikir oleh saya? Pikir saya negaranya ini kan kecil aja. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba aja bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itulah. Mereka ini kan sebetulnya pendatang dulu. Datang dia, tak bisa makan dia di negerinya sana. Datang dia ke situ, pakai peci, pakai baju, ada gambarnya pendiri negara itu. Habis itu dia berkuasa, sebetulnya wilayah kita itu. Wilayah kerajaan Melayu itu. Johor, Siak. Tapi karena kita tak punya kekuasaan, itulah sepelenya mereka. Ini memang intinya kekuasaan. Tapi nanti insya Allah sampai masanya, mungkin di zaman cucu-cucu kita, berkuasa balik orang Melayu ini. Mesti direbut negeri itu balik, biar tahu rasa dia. Oke, baik, menarik apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang sudah kita saksikan tadi bersama-sama ya teman-teman. Dan apalagi dia juga sempat menyinggung tentang negara Singapura yang katanya dianggap merupakan negara kecil dan dulunya pernah merupakan bagian daripada Indonesia. Oke, baik, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai negara Singapura ini. Pada masa yang silam, sekitar abad ke-14, Pulau Singapura merupakan sebagian dari kerajaan Sriwijaya dan dikenal sebagai Temasek yang berarti kota laut. Dipercaya bahwa Singapura merupakan pusat pemerintahan kerajaan Melayu sebelum diduduki oleh Sir Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal Imperium Britania. Singapura adalah peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara, sampai Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di situ.
Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura telah berubah menjadi pelabuhan yang amat strategis mengingat letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina yang akhirnya menjadi pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Semasa Perang Dunia II, Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Seterusnya pada tahun 1963, Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan juga Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tetapi Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik pada 9 Agustus 1965. Dan sekarang Singapura menjadi negara yang mengalami perkembangan pesat. Bahkan Singapura merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN. Singapura lebih berfokus pada perdagangan dan industri sehingga membuat ekonomi negara ini berkembang pesat. Negara ini mengantongi pendapatan per kapita 59.797 dolar Amerika Serikat, jauh di atas negara-negara Asia Tenggara lain. Baik teman-teman, itulah sejarah singkat mengenai negara Singapura yang bisa saya paparkan di video saya kali ini. Dan harusnya ya kita sebagai negara yang lebih kaya secara sumber daya alam ya dibandingkan dengan Singapura, harusnya kita merasa malu dengan kemajuan yang dialami oleh Singapura yang merupakan negara kecil. Bahkan saya sendiri pernah ke Singapura dan dalam satu hari saja saya hampir mengelilingi seluruh negaranya karena saking kecilnya negara ini. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti kita malah mendiskreditkan atau menghina Singapura seperti apa yang disampaikan di dalam video tadi yang diucapkan oleh Abdul Somad. Di mana tadi dia mengatakan kalau seandainya kita kencing dan pipanya diarahkan ke Singapura, negara itu bisa tenggelam. Saya pikir ini bukanlah merupakan sebuah komentar yang bijak. Karena daripada mengeluarkan ujaran sentimen dan cengeng seperti itu, alangkah baiknya Ustadz Abdul Somad introspeksi diri dan memberikan sebuah komentar yang lebih bijak supaya bangsa Indonesia ini jangan mau kalah dengan Singapura dan berusaha agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dari Singapura. Negara yang tidak terpecah belah, negara yang tidak mudah termakan oleh sentimen-sentimen agama, dan juga negara yang memiliki pola pikir yang maju. Dan saya pikir harusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk berani mengambil langkah-langkah tegas seperti halnya Singapura. Dan saya pikir harusnya hal ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas seperti halnya Singapura. Yaitu dengan tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap pengajaran-pengajaran ekstremis radikalis yang dapat merusak kehidupan kita sebagai umat yang berbangsa dan juga bernegara. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.